Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul The Blacklist Season 10 episode ke-15. So without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh Reddington yang memang secara sengaja melirik ke arah koin yang tergeletak di jalanan ketika sebuah truk hampir saja menabraknya. Dan inilah trik topi dari seorang Reddington. Lalu scene beralih kepada wrestler yang sedang mendengar curahan hati dari kerabat sesama pecandu alkoholnya. Ia mengaku masih canggung untuk berbicara dengan mantan istrinya tentang apa yang baru saja ia lakukan demi memperbaiki dirinya sendiri. Wrestler menanggapinya dengan gestur baik dan ia menjanjikan pada rekannya agar selalu menceritakan apapun kepadanya. Karena wrestler akan selalu bisa mengerti dengan kondisinya. Di satu sisi, Harold pada akhirnya bertemu kembali dengan Reddington untuk membahas tentang kasus terbaru miliknya. Sebelum Reddington membahas, Cooper memang telah membicarakan tentang upaya dari Arthur Hudson yang telah menggait Senator Dorff untuk menginvestigasi satuan tugas FBI. Reddington sebenarnya tak mempermasalahkan hal itu. Ia meminta Cooper untuk membiarkan Hudson menginvestigasinya, karena Reddington sendirilah yang akan turun tangan untuk menanganinya. Kemudian Reddington mulai memberikan 3 koran yang masing-masing adalah misi yang harus Cooper selesaikan. Koran pertama berisi klinik kesuburan Wexford yang baru saja mengalami penurunan di bidang kualitas milik mereka, yang dimana membuat stok embrio milik klien perusahaan tersebut hancur begitu saja. Ada banyak spekulasi yang membahas kasus ini. Terlebih, perusahaan memastikan jika kehancuran itu bukanlah salah mereka, melainkan ada pihak lain yang mencoba merugikannya. Dengan cepat, Cooper membawa kasus ke lokasi hitam, menceritakan tentang kasus tersebut. Namun rupanya, para agen FBI masih belum percaya dengan propaganda dari seorang Reddington. Cooper mencoba meyakinkan mereka jika misi yang diberikan oleh Reddington semata-mata untuk menyelamatkan satuan tugas. Ternyata, Reddington tak hanya memberikan 1 kasus, melainkan 3 sekaligus. Kasus kedua merupakan kasus yang cukup rumit di mana terjadi pembunuhan terhadap 3 pasien rumah sakit dengan penyakit yang sama, yaitu serangan jantung. Dan yang terakhir adalah seorang pengacara bernama Rebecca Andres. Ia diduga menjadi pengacara yang selalu membuat kliennya sengsara. Dan kini Cooper ingin membagi tim. Wrestler ditugaskan untuk menanyai klien dari Rebecca, sedangkan Sia dan Dembe akan ditugaskan untuk pergi ke perusahaan Wexford, dan Herbie akan mengintai proses dari pembedahan ketiga mayat yang terjadi secara misterius. Setibanya wrestler di kediaman klien Rebecca, ternyata ia memang sengaja mengandalkannya menjadi pengacara untuk melindunginya dari kejahatan perusahaan. Tetapi yang menjadi kejanggalan adalah ketika kliennya telah membayar sebanyak 1 juta untuk Rebecca. Sedangkan Cooper tiba-tiba meneleponnya untuk memberitahu bahwa ia baru saja mendapat dokumen tentang klien Rebecca yang membayar sebanyak 3,5 juta dolar. Di lain sisi, Dembe dan Sia telah bertemu dengan CEO dari perusahaan Wexford yang mengaku jika mereka diserang oleh hacker yang sengaja ingin menjatuhkan perusahaannya. Mereka merasa dirugikan karena diserang dalam 1 malam untuk membuat suhu penyimpanan embrio berubah secara drastik. Padahal mereka mengaku memiliki generator cadangan yang tiba-tiba tak berfungsi secara demikian. Karena Dembe dan Sia ingin mendalami kasus, mereka meminta data pasien serta salah satu CEO mengajaknya untuk berkeliling. Wrestler bergerak dengan cepat saat ia berhasil membawa Rebecca ke lokasi hitam. Ia langsung diinterogasi terkait tekniknya yang digunakan kepada semua klien milik Rebecca. Rupanya, Rebecca selalu membuat kliennya jatuh cinta terlebih dahulu sehingga ia mau menandatangani perjanjian yang memberatkan kliennya. Terlebih, saat Rebecca meraup untung sebesar 3,5 juta dolar dalam 1 klien, Rebecca beralasan ia melakukan hal itu karena dirinya membiayai beberapa anak-anak di panti asuhan. 20.000 dolar setiap anak hingga ia lulus sekolah dan akan berlipat ganda setelah ia kembali bersekolah. Ia juga mengaku memang menggunakan uang itu untuk kepentingan kepribadiannya sendiri seperti fashion dan lain-lain. Sementara itu, Reddington terlihat berupaya masuk ke dalam kantor milik Hudson dengan cara menguntit. Ia menonaktifkan kamera CCTV lalu masuk ke dalam untuk mencari dokumen pribadi miliknya. Di sana,
Reddington menemukan beberapa foto dari seorang wanita yang dikumpulkan olehnya. Kembali ke lokasi hitam, kini giliran Herbie yang menunjukkan tajinya dengan memberi kabar pada semua rekannya jika ia baru saja berhasil menemukan kejanggalan terkait malaikat pengasih dari ketiga pasien rumah sakit. Menurutnya, masing-masing dari mereka memiliki penyakit yang berbeda. Terdapat pasien dengan pengobatan kanker, operasi pinggul, serta radang usus buntu. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah mereka tewas dengan cara yang sama, yaitu serangan jantung mendadak. Herbie yakin terdapat zat potasium berlebihan yang sengaja disuntikan ke dalam infus mereka sehingga mereka bisa tewas dengan penyakit yang sama. Herbie juga menemukan seorang suster bernama Dawn yang mencurigakan ketika ia menangani ketiga pasien tersebut di rumah sakit yang berbeda. Terlihat, Reddington bergerak dengan cepat untuk menemukan siapa sosok wanita yang diikuti oleh Hudson. Ia bahkan langsung mengancam orang yang berkaitan dengannya agar mau memberitahu satu nama untuknya. Ketika suster yang telah dicurigai oleh FBI sedang menjalankan tugasnya, para agen berhasil menemukan lokasi tempat di mana ia bekerja yang pada akhirnya membuat suster itu langsung ditangkap lalu dibawa ke lokasi hitam sebelum ia akan menambah jumlah korbannya. Kini, ketiga kasus mulai menemukan titik terang. Para tersangka yang diduga adalah dalang di balik pelaku kejahatan telah berhasil diringkus, termasuk orang yang telah menghancurkan perusahaan dari Wexford serta suster sang pembunuh 3 pasiennya sendiri. Masing-masing dari mereka mengatakan motifnya sendiri, dan yang paling parah adalah pelaku kejahatan Wexford. Rupanya, ia dengan sengaja menghancurkan penyimpanan embrio karena ia memiliki dendam atas ayahnya. Sia yang mendengar cerita itu kesal karena ia bisa merasakan bagaimana menjadi sosok calon bayi. Ia juga mengatakan apabila ibunya masih hidup dan mendengarkan ceritanya, maka ia takkan membiarkannya lolos sebelum darah segar mengalir di kepalanya. Sedangkan wrestler sedang mendengarkan cerita yang suster berikan. Suster berkata jika ia tak mungkin membunuh pasiennya sendiri. Ada alasan mengapa dirinya pergi dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain adalah karena ia mencari jam yang jauh lebih banyak agar ia bisa mendapatkan cuan lebih banyak pula. Ketika semua tersangka sudah diinterogasi satu persatu, Herbie kembali mengumpulkan rekan-rekannya untuk memperlihatkan bukti yang baru saja ia temukan. Ternyata, setelah ia memeriksa isi tas dari sang suster, ia menemukan sebuah obat dengan kandungan potasium yang lebih banyak, 10 kali lipat, bisa membunuh manusia secara cepat. Tetapi yang jadi pembahasan adalah tak mungkin jika suster memproduksinya sendiri, sehingga ia yakin apoteklah yang menjadi dalang di balik produksi obat berlebihan tersebut. Lalu scene beralih kepada Reddington yang telah menunggu kehadiran dari sosok remaja yang diikuti oleh Hudson. Saat bus yang sering ia naiki telah melewati batas waktu, akhirnya ia menunggu di stasiun selanjutnya, dan disitulah Reddington mengajaknya untuk berbicara. Awalnya Reddington bertanya tentang di mana ia bersekolah dan apa tujuannya untuk bersekolah. Hingga Reddington tiba-tiba menunjukkan foto bahwa dirinya sedang diincar oleh seorang senator bernama Arthur Hudson. Ketika melihat foto tersebut, sang remaja sempat mengelak jika ia tak mengenalinya. Tetapi Reddington tahu ada sesuatu yang sengaja ia sembunyikan, sehingga Reddington terus menekannya dan ia pun berkata jika Hudson adalah orang yang telah menghancurkan hidupnya. Akhirnya mereka pun pergi ke suatu kafe di mana remaja itu mulai menceritakan mengapa ia bisa mengenal Hudson karena kedua orang tuanya dihukum ke dalam penjara saat ia berusia 12 tahun. Di situ pula dirinya bisa hidup bersama seorang nenek yang tak lama kemudian tewas, membuat dirinya harus tinggal di panti asuhan hingga dirinya berusia 18 tahun. Menurutnya setelah seseorang mencapai usia legal, maka negara tak akan lagi memperhatikannya. Entah itu mereka akan berakhir di penjara atau di jalanan. Reddington bertanya, lantas apa yang membuat Hudson menghancurkan hidupnya? Remaja itu menjawab bahwa karena Hudson lah orang yang telah menjebloskan kedua orang tuanya ke penjara. Meskipun begitu, ia mengaku Hudson juga yang telah membiayainya bersekolah hingga saat ini. Sementara itu, pihak FBI akhirnya bertemu dengan perwakilan dari apotek Colbeck yang telah memproduksi obat yang mengandung potasium berlebihan. Menurut mereka, saat itu mereka telah menjalani prosedur sebaik mungkin. Bahkan mereka membawa pemelihara produksi mereka untuk membuktikan jika apa yang ditemukan oleh FBI adalah suatu kebohongan. Namun wrestler tahu, ada sesuatu yang mereka tak ingin sebutkan. Hingga ketika rapat telah selesai,
pemelihara produksi mendatangi mereka untuk mengaku jika ia diancam agar tak mengatakan yang sebenarnya. Kini, pihak FBI mulai mencari benang merah dari ketiga kasus yang Reddington berikan kepada mereka. Terdapat pengacara penipu, CEO yang lebih mementingkan cuan daripada keselamatan, dan pembunuh mengerikan. Dari ketiga kasus itu, tak ada yang saling berkaitan hingga tiba-tiba wrestler menemukan sebuah artikel yang memperlihatkan pesta karpet merah bernama Masyarakat Liar. Dari foto yang beredar di internet, wrestler bisa menemukan keberadaan dari Rebecca serta CEO dari Callback berpartisipasi dalam acara tersebut. Alhasil, Cooper dengan cepat pergi menghampiri manajemen dari Masyarakat Liar untuk mencari siapa penyumbang dana terbesar mereka. Ketika sang manajer memberikan data donatur, terdapat satu donatur terbanyak yang tak memiliki nama, yang membuat Cooper tampaknya mulai curiga dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dan saat manajer tersebut memperlihatkan nama asli dari donatur tersebut, barulah ia menyadari jika itu adalah seorang Raymond Red Reddington yang menyamarkan namanya menjadi seorang Steve Hotman. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Dembe yang menghampiri Reddington untuk mengkonfirmasi tentang ketiga kasus yang ia berikan untuk FBI telah selesai. Menurut Reddington, itu semua ia lakukan karena ingin mengincar seseorang yang korup dari grup bernama Masyarakat Liar. Ia juga dengan sengaja menyumbangkan hampir setengah kekayaannya kepada masyarakat liar hanya untuk menggambarkan bagaimana keserakahan mereka. Ia tak begitu peduli dengan uang, karena tanpa uang pun Reddington masih bisa merasa hidup. Dan pembahasan dari series The Blacklist season 10 episode ke-15 pun berakhir di sini. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian terpukau dan merasa terobati dengan kehadiran kembali seorang Reddington? Perlu kalian ketahui bahwasanya kami akan mengupload series dari The Blacklist 1 minggu sekali, mengikuti jadwal tayang dari production house-nya sendiri. Maka dari itu, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tak ketinggalan setiap konten yang akan kami sajikan setiap harinya. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.